Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikir Ramerza Rizky, NRP 501723124 dari kelas Vulkanologi A. Di sini saya akan membahas chapter kedua dari buku Geologi Gunung Api Purba yang berjudul Magma. Sebelum beranjak lebih jauh, di sini ada outline dari review kali ini di mana ada definisi asal-usul magma, sifat-sifat fisik magma, sifat-sifat kimiawi magma, hubungan gunung api, tatahan tektonika dan komposisi magma dan juga ringkasan. Baik, jadi yang pertama adanya definisi dari magma itu sendiri di mana definisinya terbagi jadi 4 teori dengan masing-masing memiliki teorinya, definisinya masing-masing. Misal yang pertama dari McDonald pada tahun 1972, di mana menyatakan bahwa magma itu adalah batuan kental pijar yang masih berada di dalam bumi atau sudah terlontar ke permukaan. Kemudian menurut Williams and McBurney 1979 menyatakan bahwa magma ini adalah substansi alam yang sebagian atau seluruhnya ini cair dan saat mendingin membeku itu menjadi batuan beku kristalin atau gelas atau bahkan bisa sebagian kristal atau sebagian kristal dan sebagian gelas atau bisa dibilang sebagai hipokristalin. Kemudian ada menurut Alswar dan kawan-kawan itu tahun 1988 menyatakan bahwa magma itu adalah cairan silikat pijar yang mudah bergerak dan bersuhu sekitar 900 hingga 1100 derajat Celcius. Terbentuk di kerak bumi bagian bawah hingga selubung bumi bagian atas. Kemudian pengertian menurut kimia fisika menyatakan bahwa magma itu merupakan sistem yang berkomponen ganda atau multikomponen terdiri dari fase cair sebagai komponen utamanya, kemudian sejumlah kristal itu sebagai fase padat dan fase gas dalam kondisi tertentu. Nah, di sini ada dua gambar, di mana dua gambar ini memiliki arti masing-masing. Untuk gambar yang pertama itu ditunjukkannya penampang bumi yang tersusun oleh beberapa lapisan, ada inti dalam, inti luar, dan mantel dan gerak bumi. Magma sendiri itu diyakini berada di sekitar selubung bagian atas atau mantel atas sampai dengan kerak bumi bagian bawah. Kemudian yang gambar kedua itu memperlihatkan sumber-sumber magma yang ada di daerah zona panas. Itu di antara selubung bagian atas sampai dengan kerak bagian bawah itu kedalaman 20 hingga 30 km. Serta adanya pembentukan dapur magma di dalam kerak bumi bagian atas di bawah tubuh gunung api. Selanjutnya adalah asal-usul magma, di mana asal-usul magma sendiri itu berkaitan dengan sumber panas di bumi. Di sini ada beberapa asal-usulnya. Yang pertama itu disintegrasi unsur radioaktif. Nah, sebagai contoh itu adanya peluruhan 238U itu sebanyak 1 gram atau sebanyak 1 gram itu unsur uranium lain yang lebih stabil dan menghasilkan panas sebesar 0,94 ER, ERG per detik atau sekitar 0,03 kal per tahun. Kemudian jika panasnya itu mencapai 800 sampai 1000 derajat Celcius, maka material bumi ini akan melebur menjadi magma. Secara teori, disintegrasi unsur radioaktif ini sendiri itu bisa dihitung dengan rumus Q sama massa dikali kalor jenis dan dikali kenaikan suhu. Kemudian yang kedua itu gesekan deformasi batuan, di mana peleburan magma itu diakibatkan oleh gesekan deformasi. Contohnya di zona gunung api Taupo, itu di New Zealand. Kemudian yang ketiga adalah subduksi lempeng ke dalam selubung bumi menurut Ringwood 1974. Eh, Asal-usul ini menyatakan bahwa berdasarkan teori tektonik lempeng, adanya lempeng kerak bumi itu yang menunjam ke dalam selubung bumi dan akhirnya dengan tekanan dan suhu yang tinggi kerak tersebut akan melebur menjadi magma.
Kemudian yang ketiga itu pencairan bahan selubung bumi akibat H2O atau akibat air. Itu menurut Tatsumi DKK 1983. Jadi di sini menyatakan bahwa H2O atau air itu berasal dari sedimen lautan dan juga alterasi dari batuan gunung api yang ikut menunjam bersama kerak bumi. Nah, akhirnya akibat dari kedua faktor tersebut itu akan memicu peleburan dari selubung bumi itu sendiri. Nah, contohnya di mana? Contohnya itu ada di eh, gambar yang ini. Eh, ya gambar, oh maaf, gambar yang kanan ini. Jadi di sini terlihat adanya pembentukan magma dan gunung api di zona penunjaman. Jadi yang kerak bumi yang menunjam ini melebur dan akhirnya mengalami buoyancy. Jadi magmanya naik ke atas dan membentuk gunung api. Oh maaf, ini untuk yang menurut Ringwood, yang ini menurut Tatsumi. Jadi ini akibat dari H2O, ya, yang ini. Jadi yang kelima itu ada upwelling mental. Jadi upwelling mental ini itu diakibatkan oleh pembubungan atau penaikan dari selubung bumi atau bisa dibilang buoyancy. Jadi akibat adanya gerak dinamika bumi, bahan dari selubung bumi kan itu mengalami pelelehan seperti penjelasan teori sebelumnya, asal-usul sebelumnya, dan akhirnya eh, bahan yang sudah meleleh ini itu naik naik secara diapiris seperti gelembung udara dalam air yang sedang naik gitu, atau bisa dikatakan mengalami buoyancy gitu. Sebenarnya ada lagi asal usul magma dari pendapat terdahulu menyatakan bahwa magma itu sebagai warisan panas bumi dan akibat gradien gradien geotermis. Tapi pendapat lama ini tidak diterima oleh para ahli. Nah, selanjutnya ada terkait jenis-jenis magma, di mana magma sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada magma primer. Magma primer itu terbentuk dari peleburan sebagian selubung bumi yang memiliki komposisi peridotit sesuai pada tabel yang ke kiri ini. Jadi umumnya magma primer ini sangat sulit naik ke permukaan tanpa adanya perubahan komposisi. Magma primer itu disebut juga sebagai magma primitif, berkomposisi pikrite atau basal dengan kandungan Mg yang tinggi dan juga memiliki banyak kandungan unsur nikel, kromit dan unsur-unsur lainnya. Kemudian yang kedua itu ada magma induk, di mana magma induk sendiri itu istilah umum untuk magma primer dan gabungan magma primer dan magma primitif yang bisa terdiferensiasi sehingga menghasilkan magma turunan. Contoh diferensiasinya itu seperti diferensiasi magma basal dengan magnesium tinggi dan kemudian berubah menjadi magma basal magnesium rendah, lalu magma andesit basal, kemudian andesit, dasit hingga magma riolit. Kemudian ketiga magma campuran atau bisa dikatakan sebagai magma mixing itu di mana terjadi pencampuran dari magma basa dan magma asam dari sumber yang berbeda itu eh, dari pencampurannya saling bertemu dan membentuk magma campuran ini sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada magma hibrid di mana terjadi ketika magma ini terkontaminasi oleh batuan yang ada di samping-sampingnya. Oh ya, di sini juga di kanan ini ada tabel dari komposisi kimia magma, pikrit dan juga riolit. Dari pikrit ke riolit. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat fisik magma, sifat-sifat fisik magma. Jadi sifat fisik magma yang pertama itu terkait dari pergerakan magmanya, di mana eh, seperti yang kita ketahui bahwa magma ini kan berupa cairan kental pijar yang mengandung gas dan juga bersuhu tinggi. Nah,
magma ini memiliki sifat yang mudah bergerak, terutama eh, mudah bergerak menuju ke permukaan bumi oleh si buoyancy ini sendiri. Kemudian pembekuan magma. Pembekuan magma itu berbeda terkait kondisi lingkungan, terkait di mana dia keluar dan di mana dia membeku. Jadi kalau misal magmanya membeku sebelum mencapai permukaan, magmanya itu eh maaf, magma yang membeku itu akan disebut sebagai batuan beku dalam atau intrusi. Namun ketika magmanya itu sudah keluar ke permukaan, magmanya itu membeku membentuk sebuah gunung api. Oh ya, sebenarnya sebelum yang tadi batuan beku dalam, selain batuan beku dalam juga ada batuan beku dangkal, di mana itu terbentuk hampir mencapai permukaan, di mana eh, batuan beku intrusi dangkal ini tuh disebut-sebut juga sebagai subvolcanic intrusion. Jadi dia persis di bawah tubuh gunung api. Kemudian yang ketiga itu ada tekstur batuan beku, di mana tekstur batuan beku itu tentunya ada tiga macam yang diketahui dari buku. Yang pertama holokristalin atau keseluruhan tersusun kristal. Jadi eh, batuan beku intrusi dalam atau pluton yang terbentuk jauh di dalam bumi itu memiliki tekstur holokristalin atau keseluruhan eh, batuannya itu tersusun oleh kristal dari mineral yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada hipokristalin. Nah, hipokristalin ini sudah saya sebut sebelumnya, di mana teksturnya ini memiliki tekstur yang sebagian gelas dan juga sebagian kristal. Itu biasanya terjadi di batuan beku intrusi dangkal dan batuan beku luar atau batuan beku ekstrusif, di mana memiliki tekstur gelas, avanitik, hingga hipokristalin itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu amorf atau tersusun oleh gelas gunung api. Jadi dia keseluruhannya tersusun oleh gelas. Jadi pembentukannya di mana? Gimana? Nah, pembentukan amorf ini itu ketika magmanya ini mendingin dalam waktu yang lambat, sehingga kristalisasi mineralnya itu tidak sempurna. Oh, maaf. Oh ya, jadi amorf ini itu lebih tepatnya terbentuk karena pendinginannya yang berlangsung cepat. Jadi karena pendinginannya yang berlangsung cepat, kristal ini tidak sempat terbentuk dan akhirnya sebagian mineral ini berbentuk amorf atau gelas. Yang tadi magmanya membeku secara lambat itu lebih tepatnya ke holokristalin tadi karena dengan pembekuan magma yang lambat, akhirnya kristalisasi mineral ini bisa terbentuk secara sempurna gitu. Kemudian temperatur magma. Temperatur magma berdasarkan komposisi terbagi jadi empat. Yang pertama magma basal di mana eh, berada di sekitar temperatur 1.000 hingga 1.400 derajat Celcius. Itu temperatur tertinggi. Kemudian ada magma andesit itu sekitar 1.000 derajat Celcius. Magma dasit sekitar 900 derajat Celcius. Magma riolit sekitar 850 derajat Celcius. Itu di temperatur terendah. Kemudian yang terakhir itu ada viskositas magma, di mana viskositas magma itu eh, merupakan ukuran dari eh, kepekatan dari bahannya terhadap aliran. Magma sendiri, viskositas magma tersendiri terbagi jadi dua, di mana viskositas rendah itu magmanya menunjukkan sifat yang encer, mudah mengalir tapi lambat membeku. Sedangkan magma dengan viskositas tinggi itu lebih pekat, sulit mengalir dan cepat membeku.
Oke, selanjutnya itu terkait sifat-sifat kimiawi magma. Yang pertama dari komposisi umum magma. Magma sendiri itu tersusun dari bahan cair, padat, dan juga gas. Bahan cair dan padat itu disebut sebagai non volatil dan bahan gas itu disebut sebagai volatil. Bahan volatil sendiri itu merupakan unsur yang memiliki titik lebur yang rendah. Nah, bahan non volatil ini ada apa aja? Bahan non volatil ini ada tiga. Yang pertama adalah unsur utama atau major elements. Ini merupakan unsur yang sangat dominan di mana membentuk hampir kurang lebih 99% dari komposisi magma itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat contoh oksidasinya mulai dari SO2, TiO2, Al2O3 dan seterusnya. Kemudian unsur jejak atau trace elements, di mana trace element sendiri itu memiliki satuan ppm atau part per million. Nah, contohnya ini seperti apa? Contohnya ada Ni, Sr, Ba, dan V. Kemudian yang ketiga ada unsur tanah jarang atau RRI elements atau kepanjangannya itu rare earth elements, di mana memiliki satuan ppb atau part per billions dengan unsur-unsur yang dimiliki itu ada Mo, Ir, Eu, dan Sm. Unsur jejak dan unsur tanah, unsur REE itu biasanya disebut juga sebagai unsur kelumit. Kenapa? Karena kedua unsur ini tuh sangat kecil kadarnya. Kemudian ada klasifikasi magma, di mana klasifikasi magma ini ada yang pertama ada menurut kandungan SiO2, di mana kandungan SiO2 itu terbagi jadi tiga. Yang pertama magma basah. Nah, magma basah itu eh, dinyatakan ketika nilai SiO2-nya atau ya SiO2-nya itu kurang dari 53% dan itu termasuk peak rate dan juga basal. Kemudian magma menengah dengan SiO2-nya itu berada di sekitar 53 sampai 63% itu dibagi menjadi andesit basal itu 53 sampai 57% dan andesit itu 57 sampai 63%. Kemudian yang ketiga itu ada magma asam dengan SiO2-nya itu lebih dari 63%. Dibagi menjadi dasit itu 63 sampai 69% dan riolit itu lebih dari 69%. Nah, dari nilai SiO2-nya ini itu bisa kita lakukan klasifikasi untuk mengetahui K2O atau nilai eh, kaliumnya juga. Seperti yang ada di klasifikasi batuan gunung api menurut Peserillo dan Taylor ini. Jadi bisa dilihat bahwa kaliumnya ini kombinasi SiO2 dan K2O ini tuh menghasilkan 4 seri magma. Yang pertama ada low key series atau bisa dikatakan sebagai toleitic series di mana berupa sebagai kalium rendah. Kemudian yang kedua ada alkalin series itu sebagai kalium menengah. Kemudian high alkalin series itu sebagai kalium tinggi dan yang tertinggi itu ada alkalin series atau dikatakan sebagai sosonid series itu sebagai tingkat kalium yang sangat tinggi. Nah, yang kedua dari sifat-sifat kimiawi magma itu perlu kita ketahui bahwa magma kalium tinggi itu umumnya juga kaya akan natrium. Nah, magma kalium tinggi yang kaya natrium ini disebut apa? Disebut sebagai magma alkalin. Nah, magma basa alumina. Kemudian ada istilah magma basa alumina itu eh, merupakan magma basal yang kaya aluminium, di mana kandungan aluminium itu lebih dari sama dengan 17%. Kemudian magma basal magnesium tinggi, di mana magmanya itu kaya akan magnesium dengan nilai lebih dari sama dengan 8%. Dari klasifikasi magma,
dan juga batuan beku luar juga dapat ditentukan berdasarkan SiO2 eh, berdasarkan perbandingan SiO2 dan juga eh, gabungan dari Na2O plus K2O. Ini bisa dilihat di kanan ini ada tabel dari komposisi kimia magma alkalinnya dan ini klasifikasi dari magmanya itu atau batuan beku luarnya berdasarkan persentase dari perbandingan SiO2 dan juga Na2O plus K2O-nya tadi. Kemudian ada tadi kan bahan non volatil ya. Sekarang bahan volatil dalam magma. Bahan volatil itu kan berasal dari gas. Jadi komposisi gas pada magma itu memiliki kandungan yang berbeda-beda. Komposisinya berbeda-beda tergantung jenis magmanya. Dan bahkan bisa berbeda dalam satu gunung api yang berbeda. Bahkan bisa berbeda dalam satu gunung api gitu. Contohnya bisa dilihat dari tabel komposisi gas dan beberapa gunung api ini. Nah, setelah kita mempelajari terkait sifat-sifat kimiawi magma dan fisiknya, selanjutnya kita akan mempelajari hubungan gunung api, tatanan tektonika, dan komposisi magmanya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa ternyata sebaran gunung api kuarter itu dikontrol oleh gerakan tektonik bumi sesuai dari teori tektonik lempeng itu sendiri. Dilihat dari mana? Dilihat dari eh, ini, dari gambar-gambar ini. Jadi berdasarkan teori tektonik lempeng ini, itu gunung api itu dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini apa aja? Nah, ini dia. 5 kelompok ini ada gunung api di pemekaran kerak tengah samudra, di mana eh, gunung api ini terbentuk di tengah samudra akibat dari adanya pemekaran kerak bumi di dasar laut. Magmanya ini lebih berkomposisi basal karena eh, berinteraksi langsung. Magmanya itu eh, tidak melewati kerak kerak benua sehingga tidak adanya kandungan silika dan magmanya itu bisa berkomposisi basal gitu. Tidak terkontaminasi oleh silika. Atau daerah gunung api di pemekaran kerak tengah samudra ini disebut juga sebagai MORB atau Mid Oceanic Ridge Basalts. Kemudian ada gunung api di pemekaran kerak benua di mana terjadi di terjadi akibat pemekaran kerak benua yang akhirnya menimbulkan aktivitas vulkanik. Ini bisa disebut juga sebagai Mid Continental Volcanic Ridge. Kemudian yang ketiga ada pulau gunung api lautan. Itu eh, muncul akibat penipisan kerak samudra sehingga magma dari selubung bumi itu mudah naik gitu. Kemudian yang keempat ada busur gunung api tepi benua atau dikatakan sebagai continental margins dan island arc volcanoes di mana terbentuk akibat penunjaman kerak samudra di bawah kerak benua. Nah, akhirnya dari penunjaman kerak samudra ini itu menghasilkan panas dan akhirnya terjadi peleburan di selubung bumi atau mantelnya ini dan membentuk magma. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada gunung api di batas kerak samudra, di mana dikatakan juga sebagai oceanic plate boundary terjadi karena tumbukan dua kerak samudra. Dan akhirnya dari tumbukan dua kerak samudra ini terbentuklah gunung api yang cukup mirip dengan tipe busur tepi benua. Hanya saja kedua kerak bumi yang bertumbukan di gunung api batas kerak samudra ini ya kerak samudra berbeda dengan busur gunung api tadi. Itu. Baik, kemudian selanjutnya terkait variasi komposisi magma berdasarkan lingkungan tektonik, di mana di daerah penunjaman itu lebih magma itu lebih berkomposisi andesit dengan afinitas kapur alkali. Namun akibat dari sebab-sebab petrogenesis, komposisinya itu akhirnya beragam dari basal, dasit,
dan juga riolit. Begitupun dengan afinitasnya, mulai dari tolieit rendah hingga kapur beralkali tinggi. Kemudian di daerah tumbukan antar lempeng samudra itu memiliki komposisi boninit. Boninit ini itu apa? Boninit itu memiliki komposisi andesit dengan magnesium yang tinggi. Nah, yang ketiga daerah pemekaran samudra, di mana magma ini tuh lebih mengandung basal karena magma ini ya bertemu langsung gitu tanpa adanya kontaminasi maaf, tanpa adanya kontaminasi dari kerak benua dengan afinitas toluene kaliumnya itu rendah. Nah, berbeda dengan daerah pemekaran benua di di mana magmanya itu bersifat alkalin. Kemudian yang terakhir itu daerah titik api lautan, di mana magma itu bersifat dari basal hingga dasit dengan afinitas toluene rendah hingga alkalit. Sehingga di daerah titik api lautan itu lebih memiliki variasi yang lebih banyak. Gitu. Nah, dari semua ini akhirnya kita bisa meringkas bahwa magma ini merupakan bahan kental pijar yang terbentuk secara alami di dalam bumi dengan suhu sekitar 900 hingga 1400 derajat Celcius dan akan berbentuk batuan beku setelah mendingin, baik berupa batuan beku dalam atau intrusi, dangkal maupun luar. Semakin asam komposisi magmanya, semakin rendah temperaturnya, sejalan dengan tingkat kristalisasi mineral pembentuknya. Pembentukan magma ini berkaitan dengan berbagai sumber panas seperti peluruhan unsur radioaktif, deformasi batuan, penunjaman lempeng, dan peluburan sebagian bahan selubung bumi atau mantel. Magma primer itu lebih terbentuk dari peluburan sebagian selubung bumi yang berkomposisi peridotit dan juga dikenal sebagai magma induk yang kaya akan magnesium dengan kandungan Ni, Cr serta rasio Mg dan Ca yang tinggi. Diferensiasi magma induk itu menghasilkan magma turunan dari basal hingga riolit, sedangkan campuran antara magma basa dan asam membentuk magma campuran. Dan jika terkontaminasi batuan dinding di sekitarnya, itu disebut sebagai magma hibrid. Secara fisik, magma itu bersifat cair pijar yang mudah bergerak menuju permukaan oleh akibat buoyancy itu sendiri dan membentuk tubuh batuan beku dalam atau disebut sebagai pluton dengan tekstur holokristalin atau keseluruhannya bertekstur kristal atau batuan terobosan dangkal jika membeku di bawah permukaan. Jika mencapai permukaan, magma membentuk batuan beku luar dan material letusan gunung api dengan tekstur gelas hingga hipokristalin porfir atau sebagian kristal, sebagian gelas. Komposisi kimia magma terdiri atas unsur utama, air elements, unsur jejak trace element, dan unsur tanah jarang RE elements dan gas. Sedangkan klasifikasinya didasarkan pada kadar SiO2 untuk membedakan magma basah hingga asam, serta kadar alkali dari K2O dan Na2O untuk jenis toleit, alkali, dan alkali. Gas utama dalam magma meliputi H2O, CO, CO2, SO2, dan HCl. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.